Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya bagikan ilmu tentang kewalian. Salah satu wujud kasih sayang Allah adalah menutupi status kewalian seseorang terhadap kebanyakan banyak orang. Kenapa saya katakan itu wujud salah satu kasih sayang Allah? Karena kalau misalkan seseorang itu Allah beri petunjuk bahwa misalkan fulan adalah wali Allah, maka orang yang telah diberitahu itu ketika tidak meyakini, ketika tidak sopan menentang, baik itu lisan, perbuatan, bahkan di hatinya, maka orang tersebut akan mendapat celaka dari Allah. Karena apa? Karena Allah sudah berfirman di dalam hadis Al-Bukhari nomor 6502 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa memusuhi waliku, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Nah, kalau misalkan Allah sudah memerangi, maka siapa lagi yang menjadi penolongnya? Tidak ada, melainkan orang itu pasti celaka. Karena apa? Jadi lintasan di hati saja berbuat tidak sopan kepada para wali Allah, maka itu dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. Jadi Allah itu tidak menampakkan status kewalian seseorang kepada orang-orang yang awam, orang-orang yang buta hatinya, orang-orang yang durhaka. Agar apa? Agar orang tersebut tidak celaka. Karena kalau misalkan orang itu awam tentang kewalian, orang itu durhaka, orang itu buta mata hatinya, maka dia pasti mendustakan kewalian seseorang. Jadi yang saya maksud ini adalah wali kebanyakan yang mastur, yang tersembunyi. Bukan wali yang masyhur. Wali mastur. Walaupun wali masyhur yang terkenal juga akan berbahaya bagi orang yang mendustakannya. Nah, yang saya bahas sekarang adalah wali yang disembunyikan statusnya, yaitu wali mastur, wali yang tersembunyi. Maksud tersembunyi adalah status kewaliannya, bukan fisiknya. Kalau fisiknya itu berada di tengah masyarakat, hidupnya seperti orang biasa. Makan ya makan, minum seperti layaknya orang biasa, menikah, punya anak, berkeluarga, rekreasi ya sama. Cuman ada tanda-tanda khusus pada diri mereka. Jadi tidak bisa dilihat kewalian itu dari jubahnya, tidak. Jadi Allah itu samarkan dalam hal kesehariannya. Sifat kemanusiaannya itu sama seperti orang-orang lain, namun yang berbeda itu di dalam kolbunya. Selalu menyaksikan Allah dengan mata hatinya, dengan musyahadah. Nah, hal ini terkait dengan kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat milik wali yang tinggi kedudukannya di sisi Allah yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Allah berkalam hakikat kepada beliau. Di dalam kitab tersebut disebutkan, menziarahi para orang yang sudah mendapat dalam tanda kutip, sedangkan pada dirinya tiada mendapatkan, itu berarti suatu pelanggaran. Menziarahi itu maksudnya mengunjungi. Mengunjungi para orang yang sudah mendapat dalam tanda kutip, maksudnya sudah mendapat musyahadah. Jadi para wali itu sudah mendapatkan musyahadah, penyaksian, samudra penyaksian mata hati. Sedangkan orang yang belum mendapatkan musyahadah itu dilarang mendekati, dilarang berkunjung kepada orang yang sudah musyahadah. Itu disebut pelanggaran. Karena apa? Karena orang yang belum mendapat musyahadah atau makom yang rendah itu tidak akan memahami ilmu yang sudah musyahadah. Sulit.
Di dalam kitab itu juga disebutkan Allah berkalam hakikat kepada walinya itu semua adalah ilmuku, tidak dapat engkau mengetahui dalam makommu yang rendah. Jadi makom yang rendah itu adalah orang awam, orang pertengahan. Jadi level muslim, level mukmin itu masih rentan bahayanya. Kalau Allah tidak merahmati orang tersebut, dia pasti berbuat tidak sopan. Karena rata-rata orang awam itu mengetahui dengan tolak ukur mata lahiriah, tidak punya penglihatan mata hati. Nah, salah satu contoh, ketika misalkan kita sebut wali masyhur ya, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, rajanya para wali. Di dalam kitab Futhul Ghaib, ya, terbukanya rahasia kegaiban, beliau berkata, ini anjuran kepada orang-orang yang sudah menuju kepada suluk. Ya. Beliau berkata, ketika musibah menimpamu, janganlah berdoa, janganlah ikhtiar. Nah, kalau orang awam mendengar hal ini, bahkan ustadz pun, penceramah pun yang belum wusul kepada Allah, yang belum mengenal kepada Allah, maka tolak ukur mereka hanya Al-Quran dan hadis secara tekstual. Padahal di dalam Al-Quran itu ada ilmu hakikat di dalamnya. Bahkan di dalam hadis Nabi itu banyak sekali. Ya. Yang samar di mata orang awam. Seperti contoh, di dalam Al-Quran disebutkan kan ada ayat muhkamat, yaitu pokok-pokok ilmu agama yang mudah dipahami orang. Sedangkan di Al-Quran itu juga ada ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang mengandung banyak makna, yang mana takwilnya itu hanya Allah yang mengetahui, dan orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mengetahui hal itu, yang mendalam ilmunya. Nah, Sultan Aulia mengatakan begitu, pasti akan didustakan sama orang. Loh, kok aneh? Di Al-Quran suruh berdoa, suruh ikhtiar. Ya. Kalau tidak meminta kepada Allah disebut sombong. Maka ini yang jarang diketahui banyak orang, bahwa Al-Quran dan hadis itu untuk 3 level spiritual, muslim, mukmin, ihsan. Nah, Sultan Aulia ini makom musyahadah itu di level ihsan. Berbeda caranya. Jadi mengajarkan kepada orang itu ada makna tersirat di balik kalimatnya. Jangan diartikan secara harfiah. Nah, apakah pernyataan Sultan Aulia itu melanggar? Tidak. Maksud beliau kenapa tidak dianjurkan tidak berdoa, tidak ikhtiar, itu maksudnya menganjurkan berserah diri. Islam itu berserah diri, sebenarnya tidak perlu ikhtiar karena mempercayai bahwa Allah semua yang ngurus. Jadi perbedaan orang-orang itu sesuai makomnya, itu berbeda tata cara melakukan amalan syariat. Seperti halnya Allah menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 135, menganjurkan kepada Nabi Muhammad untuk memberitahukan kepada kita kaumnya, wahai kaumku, berbuatlah sesuai kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Seperti contoh tentang kusta. Ya, tentang kusta, Nabi bersabda kepada orang lain, larilah kamu dari penyakit kusta atau lepra seperti kamu melihat seekor singa. Tapi di dalam hadis yang lain, beliau mengatakan tidak ada penyakit menular. Nah, tadi hadis yang pertama tadi itu larilah kamu seperti larilah kamu dari penyakit kusta seperti kamu melihat seekor singa. Seperti lari dari seekor singa. Nah, singa di situ maksudnya berbahaya. Lepra itu penyakit menular. Sedangkan di hadis yang lain dikatakan oleh beliau dalam hadis itu tidak ada penyakit menular. Nah, itu pengajaran tentang ilmu hakikat. Yang sebenarnya mengizinkan menular itu Allah, bukan penyakitnya. Penyakit diciptakan menular oleh Allah, tapi diizinkan oleh Allah menular. Karena ada orang lain yang bersentuhan dengan orang berpenyakit menular ternyata tidak ditularkan. Nah, sedangkan di hadis yang lain beliau makan bersama orang kusta di dalam satu wadah. Nah, itu beda-beda hadisnya. Nah, ini terkait tentang berbuat dengan sesuai kedudukan. Nah, contoh yang dikatakan Sultan Aulia itu seperti yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dicemplungin di api, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berdoa. Ya, tidak minta tolong kepada Allah. Cukup mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, maka akhirnya Allah jadikan api itu menjadi dingin. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu bahkan menolak pertolongan dari malaikat Jibril, padahal malaikat Jibril itu hakikatnya dari Allah. Nah, seperti itulah ya, kenapa Allah itu melarang orang yang belum musyahadah mendekati orang musyahadah. Nanti akan bisa mendustakan, dan itu celaka bagi orang yang mendustakan para kekasih Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.